Halo guys, selamat datang di channel Kita Ceritain. Bareng saya Yudis, di kesempatan kali ini saya bakal nyeritain alurnya Snowpiercer. Tapi bukan yang filmnya ya, melainkan versi seriesnya yang ada di Netflix. Di series ini, kita bakal nyaksiin upaya manusia buat bertahan hidup di kejamnya iklim bumi. Semuanya itu terjadi di sebuah kereta yang gak pernah berhenti. Penasaran kan? Mending tanpa panjang lebar langsung aja kita ceritain. Di bagian awal episode, kita dikasih tahu kalau jadi membeku akibat eksperimen ilmuwan yang gagal buat mengatasi global warming. Satu-satunya yang berhasil meramal fenomena ini adalah Wilford yang menyiapkan kereta dengan 1001 buah gerbong untuk menyelamatkan umat manusia, yakni Snowpiercer. Namun sayang, banyak nyawa yang harus dikorbankan karena yang naik di kereta itu kebanyakan orang kaya. Orang-orang yang tidak mampu terpaksa memaksa masuk kereta tersebut meski banyak juga yang gagal. Lalu kita berpindah ke 6 tahun pasca kereta tersebut berjalan. Tepat di jam 8, ada petugas kereta yang masuk ke dalam gerbong paling belakang di kereta. Karena gerbong ini yang paling dianggap sebelah mata, makanya penumpang yang disebut para tailie ini cuma diberi makan separuh porsi. Udah begitu, orang biasa juga harus diambil 1/10 porsi mereka lagi untuk diberi ke tikus dan Strong Boy yang kayaknya emang jadi bodyguard mereka. Di gerbong ini ada pria sakit-sakitan bernama John yang merasa bersyukur karena teman wanitanya yakni Josie memberikan sedikit makanannya. Di adegan ini, Layton yang adalah tokoh utama dari seri ini sedang rapat untuk merebut gerbong depan karena mereka makin terdesak. Ketika orang-orang bersepakat untuk melakukan serangan dengan Strong Boy, Layton ragu karena para tailie kecuali si Ivan tua tidak tahu kondisi medan menuju gerbong tersebut. Layton lalu lanjut ngomong kalau mereka harus belajar serangan tahun ketiga, di mana Ivan tua dan 12 orang lainnya juga sampai kehilangan tangan sebagai hukuman. Pria brewok bernama Pike pun menganggap kalau Layton itu pengecut dan meyakinkan tailie lain untuk melakukan serangan. Para tailie pun bersiap untuk perang, termasuk Strong Boy. Ivan memberi senjata tajam supaya Layton bisa bela diri. Dan tak lupa, dia juga memberi doanya ke pria berambut gimbal itu. Di gerbong bagian depan, rumor beredar kalau gerbong bagian kelas 3 agak ribut. Kedua wanita yang nampaknya berwenang ini pun terpaksa menyelidiki gerbong belakang, padahal itu bukan kelas ketiga. Rencana penyerangan pun dimulai. Tailie pura-pura berlagak normal ketika petugas datang supaya tidak dicurigai. Wanita yang sempat kita lihat tadi pun meminta Andre Layton untuk ditangkap. Suasana pun jadi rusuh karena para tailie bakal kehilangan pemimpin mereka. Dan akhirnya mereka nggak jadi melakukan serangan. Layton pun dibawa ke bagian bawah kereta yang mengantarnya ke gerbong depan dengan cepat. Dia tersilaukan oleh terangnya cahaya matahari di gerbong depan. Lalu langsung diajak bicara sama kepala Brakeman Rocky. Brakeman itu di sini semacam pihak otoritasnya gitu. Layton makin takjub ketika dia melihat makanan yang bukan balok berwarna hitam, melainkan roti dan sup. Ternyata alasan Rocky bicara dengan Layton adalah untuk meminta bantuan. Di kelas ketiga telah terjadi pembunuhan dan Layton yang merupakan mantan detektif disuruh untuk mencari pelakunya. Korban dari pembunuhan ini adalah Sean Oren Weiss yang badannya dimutilasi, termasuk kelaminnya. Nantinya kita tahu ini adalah pembunuhan kedua di Snowpiercer setelah 2 tahun. Layton pun langsung menolak untuk memecahkan karena rekan-rekan Brakeman-nya yang gak kompeten. Brakeman kur.
Roque melihat hal ini dan langsung menyuruh mereka pergi. Ternyata si Roque nggak sendiri, karena dia membawa Melanie dari departemen hospitality. Dia bertanggung jawab menjaga kenyamanan penumpang, dan mengungkap pembunuh adalah satu-satunya cara. Mereka pun pergi menuju Drawers, yakni semacam tempat orang-orang dipaksa untuk tidur. Nicky Gannett adalah salah satu penghuni Drawer karena dia didakwa sebagai pembunuh. Di tempat tinggal terakhir sang korban, ada wanita bernama Zara yang sudah menunggu Layton dan Roque. Nampaknya dia memang sempat dekat dengan Layton, dan dia juga yang memberitahu kalau Layton adalah detektif. Di gerbong, kita melihat Pike yang udah mulai makin arogan karena yakin Layton gak bakal balik. Roque dan Layton pun berjumpa lagi dengan Melanie yang menanyakan progres mereka berdua. Gak hanya itu, Melanie juga menawarkan ke Layton kalau dia bisa tinggal bersama lagi dengan Zara, yang gak lain adalah mantan kekasihnya itu. Tapi Layton justru melonjak, karena dia justru ingin semua fasilitas kelas ketiga dan hak beranak diberikan untuk gerbong belakang. Ngomong-ngomong soal gerbong belakang, si Ivan tua yang baru aja ulang tahun justru menggantung dirinya sendiri karena udah gak kuat. Pertama, para brakeman dan Jack Boots masuk untuk mengambil mayat Ivan. Namun ternyata yang ada di balik kain bukan Ivan, melainkan seorang Tailier yang udah siap menyerang. Strong Boy mulai masuk ke gerbong berikutnya yang disusul sama Pike dan kawan-kawan. Sebuntung Jack Boot, mereka bisa membuka pintu gerbong selanjutnya. Namun ternyata bala bantuan Wilford sudah menunggu di belakang. Melanie dan personal Wilford lainnya pun diperingatkan kalau ada ricuh di gerbong belakang, bahkan sampai ada penyanderaan. Layton ingin berkomunikasi dengan para Tailier untuk menurunkan ketegangan, dan akhirnya diberikan waktu 3 menit sama Melanie. Kesan pertama Layton gak bagus karena dia masih dicap sebagai pengkhianat. Yang lebih parah lagi, para Tailier benar-benar serius bakal menyakiti salah satu brakeman yang bernama Till. Pike gak percaya ketika Layton bilang alasannya ke depan bukan untuk berkhianat. Namun secara baik-baik, Layton berhasil meyakinkan Pike untuk menurunkan senjatanya. Dia juga membuat Strong Boy melepaskan Till dari sanderaan. Tapi yang lucu tiba-tiba Layton menonjok Till sampai pingsan. Ternyata Layton punya rencana, namun itu harus memaksa Pike dan para Tailier untuk masuk ke dalam Drawer yang berjarak cukup jauh, 130 gerbong. Hal ini menguntungkan mereka, namun tetap saja Pike merasa frustasi apalagi dengan korban yang berjatuhan. Agar ketiga temannya masuk Drawer dan tidak dibunuh, Layton pun rela untuk jadi detektif. Melanie setuju, namun dia masih bakal memotong tangan beberapa Tailier. Bagaimanapun, twist yang cukup besar ada di akhir episode ini. Ternyata Tuan Wilford bukanlah seorang pria, melainkan Melanie sendiri. Dan Snowpiercer harus berlanjut di episode berikutnya. Nah, itu dia alur episode pertama dari Snowpiercer. Asal kalian tahu, series ini udah jalan sebanyak 3 season. Jadi, kalau kalian tertarik buat tahu kelanjutan kisah Layton dan kawan-kawan, bisa banget buat request. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Dan tetap pantengin terus video-video kita ceritain mendatang.